Maka kita ini disunahkan oleh baginda Nabi untuk senantiasa berjamaah. Apa saya? Berjamaah. Sampai makan pun sunnahnya itu berjamaah. Ya, karena dengan jamaah ini banyak hal yang akan muncul dari kebaikan. Ya. Kasih sayang, kekuatan, kebersamaan, saling tolong. Yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa alihi wa sahabah ba'du. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahu alaihi. Kita sama-sama baca ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna kajian kita, yaitu di mana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh dengan agama Allah dan jangan terpisah ya. Maka kita ini disunahkan oleh baginda Nabi untuk senantiasa berjamaah. Apa saya? Sampai makan pun sunnahnya itu berjamaah ya. Karena dengan jamaah ini banyak hal yang akan muncul dari kebaikan ya. Kasih sayang, kekuatan, kebersamaan, saling tolong. Yang pertama tadi apa? Yang buat kita berjamaah ini salah satu faedahnya apa? Kasih sayang. Yang kedua apa? Kekuatan. Yang ketiga apa? Saling tolong. Dan yang keempat yang paling penting, saling mewasiati, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita nih saling kumpul, saling kasih sayang. Ada yang sakit, kita bantu ambilkan makanan. Coba kalau dewean tercogok di kamar ya. Senyum karena adanya jamaah. Coba kalau senyum tidak kata jamaah, tidak kata orang-orang di sekitar kita, gilo dewean di kamar, gilo. Ini kasih sayang. Baginda Nabi itu kemana-mana senangnya bareng-bareng. Senangnya apa? Bareng-bareng. Bahkan berjalan pun ente makruh sendirian. Pergi sendirian itu makruh. Sunnahnya bertiga. Istri pertama, istri kedua.
Enggak, maksudnya bukan. Ya, jangan tuh makruh ente sendirian. Maka ente kalau pergi harus ada teman yang menemani. Berdua pun masih makruh. Bertiga, bareng-bareng. Ya. Ini pergi. Maka adik-adik, hidup kita ini jangan tidak berjamaah. Sampai Nabi bersabda, yadullah ma'al jamaah. Tangannya Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, bantuan Allah akan datang bersama jamaah. Urusan doa pun berjamaah lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa di antara yang hadir itu waliullah. Ini di antara kamu nih, ada nih wali-waliullah yang ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin. Kita tidak tahu. Kamu jangan remehkan ini. Belum tentu. Ya, walaupun kakak pakai imamah ini belum tentu waliullah. Yang pasti wali murid. Ya. Ada wali asrama. Tapi bisa-bisa jadi kamu nih yang rajin sholawatan, yang senantiasa mimpin wirid. Bahkan ada yang beribadah tanpa dilihat oleh orang lain. Ya, entah dia ibadahnya di mana, kan tidak ada yang lihat dia ibadahnya di mana. Saking dia ibadahnya tidak ada yang lihat dia. Ya, sendiri dia ibadahnya, bucuk pelapon juga, belakang asrama, kadang-kadang nyelip di sawah. Punya ibadah sendiri dia. Ya, dengerin. Makanya yang pertama nih, kita penting nih berjamaah. Apa tadi yang pertama tadi saya? Kasih sayang. Ya. Sampai ada sebuah nasyid yang ditulis oleh Abu Ya Asy'ari. Hati telah lama gersang dari siraman kasih sayang, kerana hujan iman sudah lama tidak turun, kita tanamkan kembali. Kasih sayang ini perlu ditanam, maka tidak akan tumbuh kecuali apa? Berjamaah, bersama. Ya. Nabi pernah membuat kita ini saling bantu dalam sisi makanan kurma. Yang punya kurma 5 biji kumpulin, yang punya kurma 10 biji kumpulin, yang punya kurma 15 biji kumpulin, yang punya sekian kilo kumpulin. Ya. Baru dimakan bersama. Walaupun yang punya banyak sampai 20 biji kurma itu belum tentu dia bisa menghabiskannya. Tapi dengan berjamaah bareng-bareng, ya, timbul kasih sayang. Maka kita ini adik-adik. Dan pondok ini kalau tidak berjamaah susah. Tidak ada Ustaz Iskandar susah, tidak ada Ustaz Zen susah, tidak ada Kak Sariman susah, tidak ada Umay Saro susah. Ya, Abaji dewean di sini. Ya tidak mungkin. Abaji ini kumpul bisa punya pondok ini tentu karena berjamaah. Beliau buat pengajian, ada orang yang bantu memberikan tanah, ada orang yang membantu kasih sayang, ada yang berjuang dibantu. Ya, tuh tadi Ustaz Zen ngomong ayo, yang tidur dibangunin, itu kasih sayang. Ibu kamu kalau tidak berjamaah tidak jadi kamu. Maka ayah dan ibu kamu berjamaah, jadilah kamu. Loh, kalau bapak kamu dewean terjogok dan kata ibu kamu, kemana kamu nak lahir? Maka dia berjamaah. Kumu berdirilah, istri kan berdiri, ya kan? Udkhulu bisalamin aminin, masuklah dengan selamat, masuk. Ya, Masya Allah, ini lahir Purnomo. Purnomo ini kalau ditengok dari badan serem, tapi kalau nengok dari suara lembut. Ya. Ada orang yang badannya serem, suaranya lembut. Ada orang yang badannya lembut, tapi suaranya keras. Macam-macam orang-orangnya. Ya. Adik-adik, nih kasih sayang dalam berjamaah ini penting. Maka kamu jangan berpisah dari jamaah. Wala tafarraqu. Jangan
Ente hidup harus sama-sama. Kemudian apa tadi kekuatan apa? Faedah daripada berjamaah tadi sayang, menjadi kuat. Dari sisi pahala kuat. Sholat berjamaah berapa pahala sayang? 27. Kalau dewean udah nyampe 27. Tapi bareng-bareng jadi 27. Kita sholat tadi seperti 27 kali sholat subuh. Siapa yang kuat 27 kali sholat subuh? Dua sholat subuh bila nak mati. Allahu Akbar. Jangan itulah imam maco dikit panjang. Yasin, alang panjangnya. Allahu Akbar. Cepatnya. Maco Yasin tuh harus pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Nggak salah maco. Yasin. Ya. Ada orang macam yang pilih Yasin kakak nak tahu. Karena dia maco Latinnya kan ya dengan A-nya 2. Ya kan? Kemudian I-nya lebih kan? Dibacanya ya asiin. Maco Yasin pakai bahasa Latin ya asiin. Makanya adik-adik harus bisa baca Quran. Ini kamu nih menjadi kuat. So, adik kalau perang dewean ya dengan uang banyak, PD mana kira-kira? PD mana? Banyak, jadi kuat. Coba kalau kamu tuh congok dewean, agak ciut gitu. Anu tunjuk banyak di dia. Tapi kalau gerombolan datang, kuat. Sapu lidi itu bisa nyapu karena sama-sama. Kalau tidak sama-sama, bukan pembersih sampah, justru lidi itu jadi sampah. Sapu lidi bisa membersihkan sampah itu kapan sayang? Kalau diikat satu sama-sama. Tapi kalau cerai berai, dialah sampahnya. Maka perlu kamu pungut, kamu buang. Tuh kipas angin, karena dia bersatu. Coba kalau lepas siko, kipas patah namanya. Baca dan dipakai, nggak baca, jadi sampah. Tuh lampu, karena dia bersatu. Coba kalau copot siko-siko, bisa tidak dia bercahaya? Tidak bisa. Jadi apa? Jadi sampah. Ini peci ini yang kamu pakai, karena dia bersatu sesuai dengan kelompoknya. Peci. Coba kalau disobek-sobek, jadi sampah. Maka adik-adik, orang yang berjamaah itu menjadi kuat. Yadullah ma'al jamaah. Maka ente ini jangan lepas dari jamaah. Yang ketiga tadi apa kekuatan berjamaah tadi saya? Saling tolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantulah dalam kebaikan dan takwa. Contoh. Al-qari'u was-sami'u syarikani fil ajri. Yang baca dengan yang dengar sama-sama dapat pahala. Aku lagi malas baca Quran. Kau baca Quran aku dengarnya ya. Dapat pahala yang dengarnya tuh. Yang nanggung yang baca. Tapi yang dengar karena dia yang dengar, ya syarikani fil ajri. Dapat pahala kalau dia dengar. Yuk kita ini baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru dengar dapat pahala. Wal qari'u was-sami'u syarikani fil ajri. Wad da'i wal mu'amminu syarikani fil ajri. Yang berdoa dan yang ngaminkan. Masa ente bilang amin aja tidak mau? Dibilang amin aja. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina ya Allah. Amin. Masa bilang amin aja tidak mau ente? Padahal ente bilang amin tuh, apa yang dinoakan oleh yang berdoa tadi ente juga dapat bagiannya. Ya Allah ampuni dosa kami. Ente bilang amin, apa kata malaikat? Kau juga dapat. Tapi tadi yang berdoa tidak bilang amin, dia dapat apa-apa itu. Ya Allah selamatkan kami dari bahaya dunia dan akhirat. Dia ada amin. Kau tidak, jadi malaikat. Meluat kau. Didoakan tidak bilang amin.
Waktu imam bilang amin, waladhdallin, ente bareng-bareng aminnya imam. Karena dengan begitu ente menyamai apa? Malaikat itu apa? Membarengi aminnya siapa? Aminnya imam. Ini waladhdallin belum selesai lah, teriak dulu amin. Waladhdallin, amin. Beres, tunggu dulu, tunggu imam bilang amin. Amin. Begitu. Ya. Ini kadang-kadang baru waladhdallin. Amin aja, baru waladhdallin. Ya. Ada yang nguapin waladhdallin. Aduh. Ya. Saya dekati nafas itu. Insyaallah berjamaah jadi kuat, zikir bersama jadi saling tolong menolong. Kalau ente duduk zikir bersama, hafathumul malaika wa ghasyiyat alaihumur rahmah, ente zikir duduk bareng-bareng, masya Allah, malaikat kumpul, rahmat Allah tuh turun. Nabi pernah mergokin sahabat. Ini riwayat Imam Abu Hurairah. Dari mana hadis ini? Dari Abu Hurairah. Nabi mergokin sahabat. Ente ada apa kumpul-kumpul begini? Kami berkumpul mengingat Allah atas nikmat yang diberikan kepada kami, wahai Rasulullah. Yakin ente kumpul cuma itu niatnya? Yakin ya Rasulullah. Kenapa? Tidak. Saya tidak ingkar kepada kalian, kepada Nabi, tapi malaikat Jibril ngasih tahu kalau Allah yubahihumul, kalau Allah mengagungkan kalian di antara malaikatnya. Ya, karena kata Nabi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingat aku dalam dewean, aku ingat dengan dalam diriku sendiri. Ya, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa yang ingatnya pada dalam jamaah, dalam kelompok secara bareng-bareng, maka aku akan sebut nama dia di kelompok yang lebih hebat. Kelompok apa yang lebih hebat? Kelompok malaikat. Tuh. Maka adik-adik kita ini berjamaah ini supaya apa tadi sayang? Saling kuat, saling tolong menolong, saling tolong. Ini di asrama ini saling bangunkan. Bangun. Kawannya bangun, dia tidur. Tel lagi, saling bangun. Sampai lewat subuh. Saling tolong kan? Saling bangun. Ada yang ngetilkan, ada yang bangunkan. Masya Allah. Baru yang berikutnya apa faedahnya sayang? Saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Adik-adik kita ini biasa dalam kehidupan ini kadang-kadang galak lalai. Maka kita mengingatkan, atau kita yang mengingatkan, atau kita yang diingatkan. Al-Habib Syekh Fadl itu ahlu fikih di kota Tarim. Ya, Syekh Fadl itu ahlu fikih di kota Tarim. Beliau berangkat haji atau umrah. Kalau kita masuk masjid biasa, selain Masjidil Haram Mekah, itu tahiyatul masjidnya apa? Salat sunnah 2 rakaat. Paham? Salat sunnah 2 rakaat, ya. Tapi kalau kita masuk Masjid Mekah, Masjidil Haram kota Mekah, salat tahiyatul masjidnya bukan 2 rakaat, tapi apa? Tawaf sebanyak 7 kali. Tawaf Ka'bah, ngeliling Ka'bah. Beliau ini lupa. Kebiasaan masuk masjid, walaupun lah tahu ilmunya, manusia kadang-kadang lupa. Masuk Masjidil Haram, beliau salat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Habis selesai salat, ada yang negur, Syekh, bukankah tahiyatul masjid? Itu tadi salat apa? Salat tahiyatul masjid. Bukankah tahiyatul Masjidil Haram adalah tawaf? Oh, baru ingat dia, lupa. Tuh. Wa tawasau bil haqqi. Kadang-kadang kita galak lupa.
Makan roti, diingat oleh kawan, roti siapa? Entah, itu roti aku. Oh, diingatkan gitu kan? Disadar gitu kan? Penting. Kadang-kadang kita lalai. Yang salah kira-kira kalau ada roti kita makan itu yang salah siapa? Roti dikeper. Kan kita, karena kita kan lalai. Ya? Ada sendal. Ya? Kadang-kadang kaki kita tidak sadar. Ya? Sendal siapa? Iya, lupa aku. Sendal aku. Sendal kau mana? Aku juga tidak tahu. Tidak bawa, pergilah tidak bawa sendal, balik pakai sendal uang. Tidak tahu sendal saya Iskandar. Nih, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi ingat, untuk saling kasih sayang, untuk saling kuat, untuk saling tolong menolong, untuk saling ta'awun, ini tidak sembarangan jamaah. Ente harus pilih kelompok-kelompok yang memang bisa melahirkan perkara-perkara tadi. Karena ada ente kumpul sembarangan tempat, kumpul sembarangan kelompok yang justru bukan saling kasih sayang. Yang terjadi bukan saling apa tadi saya? Saling memberikan kekuatan, saling tolong menolong, apalagi saling wasiat. Justru yang terjadi sebaliknya. Karena ada kelompok-kelompok yang memang tidak patut kita kumpul di dalamnya. Di dalam Al-Quran tuh kakak lupa nas Al-Quran itu, kalau ada orang yang bertentangan dengan Allah, jangan ente duduk dalam kelompok itu. Oke, kakak nanya sama adik-adik. Ada bus, sopirnya mabuk, ya, nyupirnya oleng-oleng. Ente kira-kira naik bus itu tidak kira-kira? Kalau naik itu kira apa yang terjadi? Walaupun belum mati, pening malah kamu. Ya kan? Oke, kira-kira ente mau enggak ke dokter gila? Ya. Suntik di kening, ladung. Mau enggak kira-kira? Enggak mau kan? Makanya ente harus pilih kelompok-kelompok ini. Jangan asal kumpul kelompok. Ada yang kelompok sama-sama ribut, cuma beda ribut. Yang ini ribut dengan zikir, yang ini ribut dengan ghibah. Maka ente duduklah kumpul yang kelompok yang ribut, tapi ributnya dengan apa? Dengan zikir. Ya. Tolong bedakan. Ente jangan sembarangan kelompok. Ada dua tudung ada dua tudung. Sikok mohon maaf menutupi tumpuan tai, sikok yang menutupi tumpuan nasi. Ente kumpul yang mana? Nasi. Ini kakak bikin ilustrasi yang agak ekstrim. Nah, tapi yang kadang-kadang yang lolo tuh ya macam lalat lah. Tahu lalat? Lalat itu selalu mampir kemana kira-kira? Di tempat yang busuk, amis. Makin busuk, makin banyak lalat di situ. Ya? Makin busuk, makin amis, makin dia kumpul. Kalau ada bolu wangi, datang enggak lalat ke situ? Dah. Tapi kalau ada yang tairi, yang bau tadi, datang enggak dia? Datang dia. Makanya kamu tuh bisa seperti lalat. Disuruh ke masjid, enggak galak, kumpulnya mana? Sembunyi di WC. Nah, itu kelompok lalat. Ada majelis ilmu, enggak galak datang. Kemana majelis? Majelis nongkrong dia datang. Ada kelompok-kelompok hafalan Quran, enggak galak dia. Dia senangnya kelompok-kelompok yang tidak ngapal, yang santai. Ada kelompok, ayo kita kumpul belajar bersama. Belajar bersama nih ya. Nah itu kelompok lalat yang doyan nyari yang busuk-busuk. Maka ketinggalan rainya, rai spiteng. Ayo ngaji, ayo baca hadis, ayo sholawat. Ayo malam Jumat ini kita banyak sholawat kepada baginda Nabi. Dah kalah ada. Ini kelompok-kelompok yang lalat tadi. Beda dengan madu, beda dengan lebah. Nah sekarang kan ada nih, kira kalau ada kelompok milih yang mana nih kira-kira? Milih yang positif atau yang negatif kira-kira? Sekarang ini positif udah bagus pula, positif corona. Nah, ada harus tengok. Oh ini kelompok yang baik. Kenapa ada pentingnya kelompok yang baik ini? Ada sebuah hadis Nabi, dengerin.
riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah, termasuk riwayat Imam Nasa'i kalau tidak salah. Ini dari Abu Hurairah. Apa kata baginda Nabi? Ar-rajulu, dalam riwayat Imam Tirmidzi ar-rajulu, di riwayat imamnya Ahmad al-mar'u ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur man yukhalil, maka tengok dia tuh kumpulnya sama siapa, kawannya sama siapa, bergaulnya sama siapa, nongkrongnya sama siapa. Kalau bergaulnya sama habaib, para ulama, para kiai, para asatid, para santri, baik insya Allah. Bukan apa-apa dek. Ente kalau duduk, ini kan diibaratkan, ente kalau duduk, kayak kakak tanya, kalau ada kawan kamu yang kentut, busuk, kamu kena todo dah? Kena todo kamu. Sebelah kamu kentut, oh, tidak berbunyi tapi nyelekit. Ini kentut yang bikin ribut, sunyi, tidak bersuara seperti bom atom, tidak meledak, tapi mau main, bukan main nih, berdepau-pos. Nyampaknya tidak berbunyi nih. Pas. Sebelah pasti kena tuduh. Kau kentutnya? Tidak, aku. Dari arah kau kentutnya busuk? Tidak, kena tuduh gitu. Malah yang kentut noduh kita bilang, awak kentut. Nah. Yang kentut milu noduh gitu, pucat gitu. Itu contoh baik. Adik duduk di samping yang kentut, pasti kena tuduh. Dola. Apalagi kalau kamu kumpul sama orang-orang itu, orang-orang ahlul maksiyah, orang-orang ahlul madarrah, kacau nanti kamu. Pasti kamu akan ikut-ikutan sedikit demi sedikit. Kenapa? Step by step, khutwah ila khutwah, inti akan ikut cara mereka.